Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, di mana saja Anda berada, bertemu kembali di channel MGMP Matematika SMP Kabupaten Kebumen dalam rangka Kultum. Dalam kali ini, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Kami nanti akan menyampaikan sedikit, yaitu masalah menjaga lisan kita. Mengapa lisan kita perlu dijaga? Karena Nabi pernah bersabda, mengisyaratkan pada kita semuanya, salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia tergantung bagaimana kita menjaga lisannya. Terlebih di zaman sekarang, di zaman modern ini, di mana lisan kita nanti akan bisa diwujudkan dalam suatu tulisan di media-media sosial. Maka di sini materi saya angkat karena sangat penting sekali, mengingat nanti kita semuanya harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita ucapkan. Bukankah Allah telah mengingatkan pada kita semuanya juga bahwa apapun lafal yang kita ucapkan, di situ ada malaikat yang senantiasa mencatat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Yang artinya tidak ada satu ucapan sedikit pun kecuali di situ ada malaikat yang mencatat, yaitu raqib maupun atid. Inilah yang nanti akan dari ucapan-ucapan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, menjaga lisan ini sangatlah penting bagi kita. Bahkan Allah juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya tidaklah ada kebaikan di dalam kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang-orang yang memerintahkan kepada orang lain untuk bersedekah, memerintahkan dalam hal kebaikan, ataupun di dalam mendamaikan di antara manusia. Jadi untuk kepentingan tersebut tidaklah disalahkan seandainya kita itu banyak bicara, karena dengan bicara ini nanti untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Ada juga pepatah mengatakan, an-nutqu zainun was-sukutu salamatun. Berbicara ini adalah suatu perhiasan,
bagi kita manusia dalam hal bersosial. Akan tetapi ada kalanya diam itu adalah lebih baik dan lebih selamat. Sahabat-sahabat semuanya di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa tersebut, kita diperbolehkan untuk banyak bicara asalkan tujuannya jelas. Memerintah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk sedekah, dan untuk memahamkan kepada orang lain itu butuh banyak penjelasan-penjelasan. Dan juga untuk mendamaikan antara beberapa orang atau manusia yang sedang berselisih. Maka kita di situ tidaklah dilarang untuk berbicara lebih banyak. Nabi mengingatkan juga kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Hal ini perlu kita resapi bersama. Perlu kita angan-angan, kita pikir dari akibat pembicaraan kita. Pembicaraan itu, kata-kata yang kita ucapkan bisa diibaratkan sebagai anak panah. Ketika kita mengeluarkan anak panah, harus jelas, harus kita arahkan. So, kalau tidak kita arahkan, apa yang terjadi? Nanti akan salah sasaran. Ataupun bisa digambarkan bahwa kita bicara ini, menggunakan lisan ini adalah seperti hanya kita menggunakan pisau. Pisau itu harus dijaga. Kalau tidak jaga sembarangan dalam menggunakannya, tentu banyak orang-orang yang terlukai karena pisau itu. Di sini jelas bahwa kita di dalam hal menjaga lisan ini adalah dari kata-kata yang batil. Kita jaga lisan kita dari kata-kata yang bisa menyinggung orang lain. Kita jaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan tidak boleh, berarti menulis pun tidak boleh. Kadang-kadang kita pasang status, tak tahu status itu seperti apa, bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, di sini perlu kita sangat berhati-hati dalam hal ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamin, pernah berkata yang intinya adalah menjamin. Mayat manuli ma bainal lihyai wa ma bainar rijlain admanulahul jannah. Beliau Nabi bersabda, barang siapa yang menjamin kepadaku untuk bisa menjaga satu, yaitu barang yang terletak di antara dua rahangnya dan barang yang terletak di antara dua kakinya, maka saya Rasul, saya Nabi menjamin kepadanya surga. Apa dua perkara yang di antara dua rahang itu? Adalah mulut. Jadi jaga mulut, jaga lisan. Yang kedua, barang di antara kedua kaki adalah kemaluan. Kalau kita bisa menjaga dua hal ini, menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya, Nabi menjamin kepadanya untuk bisa masuk surga bersamanya. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita senantiasa untuk selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu tidak dijaga sehingga kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun
kadang-kadang bisa kita hanya semacam bercanda. Tapi bercanda pun itu harus ada aturannya. Ini perlunya menjaga lisan. Semoga kita semuanya akan bisa menjaga lisan kita dan juga kemaluan kita, terlebih sekarang ini di bulan suci Ramadan. Itu sangat penting, karena kalau kita tidak bisa menjaga lisan, maka mustahil nanti puasa yang kita lakukan ini akan bisa bermanfaat untuk kita. Karena sesuai dengan peringatan dari Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala-pahala apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.